Hai Capricorn, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang kabar dia yang tidak bersamamu lagi ya. Bagaimana sih kabar dia, orang yang kamu fokuskan saat ini? Nanti kita akan cek energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Capricorn, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Capricorn ya, kabar dia yang tidak bersamamu lagi. Bagaimana sih kabar dia, seseorang yang kamu fokuskan saat ini ya? Apakah dia baik-baik saja atau justru tidak baik-baik saja semenjak pisah dengan kamu ya? Kita akan cek energinya. Kabar dia yang tidak bersamamu lagi saat ini, bagaimana kabar dia? Di sini ada King of Swords, ada the Moon, ada Knight of Pentacle, ada King of Pentacle, ada Eight of Pentacle, the World, Justice, As of Cups ya, under the decknya. Di sini ada Seven of Swords, ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Ada juga Pisces, Cancer, Scorpio ya. Yang kuat di sini ada Aquarius, ada Virgo, ada juga Libra ya, kuat, Pisces ya, Leo juga kuat ya, Sagittarius juga kuat di sini. Dan kita mulai bahas kabar dia yang tidak bersamamu lagi, dia yang terfokus dalam pembacaan ini. Saat ini mungkin dia ya bingung dengan apa yang harus dia lakukan ya, keputusan apa yang harus dia pilih gitu ke depannya, menyangkut perihal tentang asmaranya dia gitu. Karena selain dia itu teringat sama kamu, dia juga punya pilihan gitu. Banyak orang yang menawarkan perasaannya kepada dia, sehingga dia bingung harus pilih yang mana, apakah harus kembali kepada kamu gitu. Dia tidak pakem ya dengan masalah percintaannya dia, karena dia bingung gitu. Dia kalau boleh milih ya, dia kepengen memiliki semuanya, dalam artian ya kepengen sama kamu, kepengen sama orang yang lagi deket sama dia juga gitu ya. Katakanlah dia orangnya tidak pakem, pelin-pelan juga ya, tidak punya pendirian gitu. Dan dia yang terfokus dalam pembacaan ini ya itu tadi, dia bingung dengan keputusan mana yang harus dia ambil ya ke depannya. Dengan kebingungannya tersebut, dia mengalami penurunan dalam aktivitasnya, dalam artian pekerjaannya jadi nggak konsentrasi, nggak konsisten, jadi berantakan, banyak teguran dari atasan, orang di sekelilingnya dia. Ketika kumpul sama teman nggak fokus ya, banyak yang menegur dia juga gitu. Jadi ya bisa dikatakan keadaannya tidak baik-baik saja gitu, karena itu tadi ya, semua itu karena dianya tidak punya rasa kepercayaan diri yang kuat gitu. Kalau dia punya rasa kepercayaan diri yang kuat, kalau orangnya pakem ya tidak akan bisa terjadi seperti itu gitu, tidak akan ada kendala, masalah gitu. Kalau dia maunya A ya pasti A yang terjadi, tapi ini tidak gitu. Jadi orangnya itu jadinya ya toksik gitu. Jadi kamunya juga males, ketika dulu kamu masih menjalin hubungan dengan dia, kamu juga males ya dengan dia, karena orangnya memang tidak punya pendirian gitu, karakternya tidak mendukung buat kamunya, tidak bisa saling melengkapi kamu dan dianya gitu. Jadi kamu males ya. Dan dia yang terfokus dalam pembacaan ini juga ngerasa mungkin lebih mendominasi ke kamu ya. Maksudnya dia memang dekat sama yang lain, tapi pikirannya masih ada kamu gitu. Jadi ya meskipun kamu dan dia udah nggak bersama ya, dia ngerasa ya kamu sangat berhasil memanifest perasaanmu ke dia, sehingga dia berusaha move on pun nggak bisa gitu. Jadi dia juga punya potensi atau kemungkinan ya dia akan mengejar kamu kembali. Mungkin ya keputusan dia ke depannya itu ya
mungkin dia akan kembali ke kamu, meminta kesempatan lagi ya ke kamu supaya kamu juga mau menerima dia kembali dan dia siap untuk meninggalkan yang lain demi kamu. Tapi di sini mungkin kamu ngerasanya udah terlambat ya, kamu ngerasanya udah ya udah gitu, aku mau pasrah gitu ya dengan alur, dengan keadaan yang sudah terjadi gitu. Kamu ngerasanya seperti itu sehingga kamu juga nggak punya minat untuk kembali lagi sama dia, karena ya masa lalu biarlah berlalu gitu. Itu menurut kamu ya. Dan dia yang terfokus dalam pembacaan ini juga kamu juga dia juga ngerasa bahwa memang keadaan semakin memburuk gitu. Apalagi ya ketika selama dia pisah sama kamu atau nggak bersama dengan kamu, dia jadi mungkin terlalu berat menghadapi hidupnya sendiri, tidak ada yang ngatur dirinya karena sebenarnya selama ini juga kamu yang mungkin perhatian sama dia, kadang juga kamu negur dia kalau dia ada salah gitu, cari solusi kalau dia kesulitan, cari jalan keluar ya, ngasih jalan keluar kalau dia dalam kesulitan. Jadi dia ngerasa ya kajok banget gitu ya. Dia itu berpengaruh, kamu itu berpengaruh besar buat hidupnya dia, dan ketika kalian udah gak bersama, dia jadi ngerasa kajok, dia jadi ngerasa bahwa dia membutuhkan kamu. Itu kesadaran dia yang nanti akan dia ingat gitu, maksudnya akan dia usahakan untuk bisa mendekat ke kamu lagi ya. Di sini terlihat mungkin kamu dan dia itu berpisah karena adanya perbedaan ya, sehingga membuat ya dia nyerah, kamunya juga nyerah juga gitu. Tapi ketika udah terjadi, dia ngerasa menyesal, dia ngerasa ya sangat kehilangan kamu, bahkan ya dia punya rasa ketergantungan, kamu berpengaruh besar buat dia, tapi ternyata Tuhan tidak menakdirkan kalian bersama gitu. Itu yang dia sesalkan ya. Dan di sini saran dari saya untuk kalian para Capricorn ya yang resonate dengan pembacaan ini, ya ikuti intuisi kamu ya, kata hati kamu. Ketika hatimu bilang udah nggak ada lagi perasaan sama dia, ya silahkan kamu lanjutkan fase move onmu, karena itu juga akan membuat hidupmu menjadi tenang, lega gitu kan. Kamu juga bisa fokus ke orang-orang baru gitu. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa dianya masih terhubung sama kamu, kamu masih terhubung sama dia, ya silahkan kamu lanjutkan apa yang menurut kamu benar gitu. Kasih dia kesempatan nanti ketika dia kembali lagi, karena ya jangan sampai ya keputusan yang kamu ambil ke depannya itu membuat kamu menyesal ya. Kalau kamu ngerasa masih sayang ya bilang, kalau ngerasa udah cukup sampai di sini ya silahkan bilang juga gitu. Dan tunjukkan bahwa kamu juga bisa gitu tanpa dia. Baik, terima kasih. Mungkin ini cukup pembacaan dari saya. Semoga ini resonate. Yang tidak resonate jangan ambil pusing, jangan baper juga. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.